Oke, selamat pagi rekan-rekan semua ya. Mungkin sepertinya tadi Pak Nuri sudah memberikan motivasi dengan semangat. Channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like, Channel Nuri. Saya yakin juga STT juga berkembangnya juga sangat pesat ya. Sudah 2 tahun ini alhamdulillah saya menjadi pembicara di sini, dan ini pertama kalinya saya menjadi pembicara untuk yang jurnal nasional, publikasi dunia dan seterusnya. Saya memanggil rekan saya. Ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Kalau tadi saya namanya Eko Hari. Alhamdulillah saya di Udinus itu peringkat kedua untuk publikasi ilmiah terbanyak. Alhamdulillah saya dipercaya sama Pak Nuri. Kemudian diminta untuk mengisi publikasi ilmiah. Saya mengajak rekan saya yang saya ajak itu tim partner saya ketika saya melakukan riset. Termasuk tadi yang dimasuk adalah Scopus dan seterusnya. Indeks saya sama beliau ini nanti yang akan saya kenalkan itu indeksnya sama-sama 15. Mungkin angka 15 itu terkesan kecil ya, tetapi banyak dosen yang bilang mencapai angka indeks Scopus 1 aja sudah kesulitan, apalagi sampai dengan dosen lain, indeksnya dosen lain mungkin hanya 4, 3. Saya sama kamu saya sudah 15 itu cuma rekan 1, 2 itu terlalu masuk saya. Ya kira-kira itulah 4 proses mungkin yang akan memberikan materi tentang bagaimana sih cara menuliskan artikel ilmiah, kemudian tips and triknya seperti apa. Tadi saya sudah mendengar dari Pak Nuri tadi ya, ada yang otomatis memberikan makan ikan dan seterusnya tadi ya, banyak sekali ya, smart fitting dan seterusnya. Saya yakin untuk produk dari STT Pati ini banyak sekali saya yakin ya. Mungkin kendalanya adalah bagaimana cara mempublikasikannya, bagaimana caranya membuat hak kekayaan intelektual atau kita sebut sebagai HKI. Nah, nanti pelan-pelan nanti akan diajarkan pelan-pelan. Nanti yang merasa belum paham, ada sesi tanya jawab, nanti langsung tanya aja, tidak usah malu-malu. Saya sama Pak Moses kelihatannya nggak galak ya, enggak ya. Jadi tanya aja, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu. Yang merasa Pak kok tadi saya kayaknya tertarik dengan jurnal nasionalnya ini, kira-kira bagaimana caranya? Saya sudah punya produknya seperti ini, bagaimana cara menulisnya? Nanti pelan-pelan. Nanti juga setelah Pak Moses isi, nanti saya juga akan mengisikan juga untuk mahasiswa itu ada yang namanya program kreativitas mahasiswa. Mungkin ada yang sudah kenal PKM atau program kreativitas mahasiswa? Sudah ya? Sudah. Ada yang pernah daftar? Belum ya? Ya coba nanti saya perkenalkan. Kalau untuk risetnya mahasiswa itu kita sebut sebagai PKM. Kalau risetnya dosen, nanti ada lagi yang namanya kita sebut sebagai penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu beda versi saja untuk dosen dan mahasiswa. Jadi kuota untuk mahasiswa nanti berapa, kuota untuk dosen berapa, kita bisa tidak dicampur dengan dosen dan mahasiswa. Baik, langsung saja kita mulai dari Pak Moses untuk teknik penulisan artikel ilmiah dan publikasi. Kepada Bapak Moses, silakan waktu dan tempat kami bersama. Ya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih juga atas waktunya pada STT Pati. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa juga. Ini di sini masih semangat ya? Saya kira ya, tapi saya sudah dengar dari Bapak Nuri ya, Bapak Nuri ya, bahwa tadi itu mahasiswa itu sudah punya banyak produk. Ya, sudah punya banyak produk. Saya lihat di sini sudah ada smart fitting, terus auto feeder dan lain sebagainya. Saya kira itu pastinya apalagi kalian di sini kebanyakan dari SMK ya. Ya.
awal karena kalian dari SMK terus lanjut ke kuliah, artinya kalian punya hard skill yang tinggi ya. Karena kebanyakan malah mungkin kalau anak ngambil kuliah langsung S1 itu hard skillnya itu malah kurang karena dia asalnya dari SMA. Tapi saya yakin karena kalian dari SMK dan linear seharusnya punya hard skill yang tinggi. Artinya dalam coding, dalam pembuatan aplikasi dan lain sebagainya, saya yakin kalian tidak punya masalah yang berarti ya. Nah, hanya saja memang di sini banyak sekali dosen-dosen seperti kita itu juga kesusahan untuk menuliskan artikel ya. Jadi kebanyakan ini hanya masalah tekniknya saja. Nah, mungkin sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Eko, nama saya Berusaha Ignatius Moses Setiadi. Mungkin di situ ada emailnya dan nomor HP-nya. Beberapa riset interest saya mungkin di sini mungkin ada tidak sama ya di sini ya. Kita banyak risetnya di security, di image steganography, data hiding, watermarking dan cryptography. Ya, secara minornya image processing, terus di situ ada Scopus ID, ORCID, Google Scholar, Sinta dan mungkin di situ juga ada Instagram ya. Saya lumayan aktif. Ya. Nah ini sedikit perkenalan dari saya. Ini mungkin di sini juga ada ya agak pamer sedikit ya. Jadi ini Scopus ID saya tadi sudah ditunjukkan juga sudah dikenalkan juga sama Pak Eko, dan bahwa di situ ada highlightnya sampai dengan 15 ya. Tapi saya kira ini masih perlu masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, saya juga beberapa ya, saya dipercaya menjadi beberapa jurnal internasional untuk reviewer. Di sini sebetulnya lebih dari ini, tapi yang saya pajang ini ada 11 internasional jurnal, 8 dari Elsevier, 1 IEEE Access dan 2 Indawi. Ya, ini mungkin sedikit sertifikat dari Elsevier, kurang lebih ada 8 jurnal, ada 1 video. Nah, ya itu mungkin sedikit perkenalan saya. Lalu di sini saya akan masuk sedikit ke penelitian. Tadi sebetulnya sudah diterangkan sama Pak Putri, tapi saya akan menambahkan lagi sedikit. Nah, apa sih itu penelitian? Jadi kalau dikatakan Gaussian itu dikatakan bahwa penelitian itu kegiatan yang dipertimbangkan tujuannya untuk memberikan kontribusi orisinal pada pengetahuan. Jadi yang dipentingkan ini adalah kontribusi, ya, kontribusi pada pengetahuan. Nah, next saja biar agak cepat ini. Nah, orisinalitas penelitian itu pada metode dan pada masalah. Nah, saya lihat ide untuk membuat aplikasi itu sudah ada. Cuman di sini untuk publikasi itu harus ada metode atau masalah yang bisa disampaikan. Masalahnya itu tidak bisa berasal dari mungkin berasal dari kegiatan dunia nyata, nyata secara real itu tidak apa-apa, tapi penyampaiannya itu kadang mahasiswa itu yang banyak salah. Ya, banyak salahnya kenapa? Ya, saya lihat dari keadaan sekitar saya seperti ini, disampaikan seperti itu, tapi dia tidak punya referensi dari jurnal ilmiah. Memang sebetulnya masuk akal ya. Misalnya pemberian makan ya, dari masih yang bikin, kenapa kok bikin ini, masalahnya apa? Tapi masalahnya secara real
Jadi kan dari dunia nyata, maksudnya masalah itu dari dunia nyata. Tapi ini belum, mungkin kita perlu mencari masalah itu dari beberapa artikel ilmiah. Mungkin tidak harus dari teknik, ya. Karena objeknya itu kan tentang ikan. Objeknya ini kan tentang ikan, ya, pemberian makan ikan. Tapi kita bikinnya dari tekniknya. Artinya kalau kita bikin karena objeknya dari ikan, kita untuk mencari masalahnya bisa dari jurnal perikanan atau jurnal peternakan. Nah, tapi tidak usah banyak-banyak, sedikit aja. Ambil referensi dari situ bahwa masalah ya ini memberi makan itu repot dan lain sebagainya, tapi bahasanya harusnya tidak seperti itu. Bahasanya harus bahasa penelitian. Ya, jadi tidak harus sumber masalah itu dari jurnal-jurnal komputer. Tidak harus. Kalau kita memang cross ke objek-objek yang lain, misalnya biomedis, medis atau lain sebagainya. Ya, jadi kita harus punya originalitas pada metode atau pada masalah. Ya, metode itu metode yang berbeda atau masalah yang belum pernah dikerjakan. Nah, ini mungkin di sini ada contoh. Ini saya ngambil slide dari salah satu dosen saya, ya Pak Romi, dia juga ya yang memberikan cara penulisan. Jadi kontribusi pada metode itu penerapan metode XYZ untuk memecahkan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika untuk penentuan desain hubungan. Jadi metode XYZ itu metodenya belum pernah digunakan. Jadi kita, apakah kita harus membuat metode baru? Dan juga metode, contoh taruh kata misalnya kalian lihat karena di sini kan orang teknik semua ya, sepeda motor tahu ya, sepeda motor matic itu kan ada apa itu namanya handbrake-nya Yamaha sama Honda itu kan bentuknya berbeda ya. Kalau Mio itu kan diceklek gitu ya, ada pencatan tombolnya, tapi fungsinya sama untuk handbrake. Tapi dia harus membuat caranya berbeda. Karena apa? Itu kan masalah paten juga, masalah paten dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya intinya sama, tapi metodenya beda. Ya, ada satu metode yang berbeda. Ya, ini contoh secara simpel. Ya, contoh secara simpel seperti itu. Jadi mungkin di sini adik-adik mahasiswa juga bisa memikirkan itu. Sudah ada ini di sini sudah ada, tapi metodenya saya bikin agak beda. Biasanya gimana? Ya, metodenya berbeda. Terus kontribusi pada masalah yang lain. Pada metode itu pada masalah. Pada masalah penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan 6 parameter. Jadi Pak, karena kebanyakan orang peneliti itu menggunakan 2 parameter. Ini menggunakan 6 parameter. Jadi masalahnya berbeda. Ya. Nah, bukan pada seperti ini. Penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Jakarta, di Surabaya, di Makassar. Nah, itu salah. Nah, kalau seperti ini salah. Nah, banyak peneliti Indonesia yang terjebak pada penelitian tanpa kontribusi. Jadi ini tanpa kontribusi. Mungkin yang dilihat bukan yang betul di Jakarta, di Surabaya pasti letaknya berbeda. Tapi yang kita lihat bukan kotanya, tapi yang kita lihat itu masalah yang ada di Jakarta dan di Surabaya itu pasti berbeda. Nah, yang kita lihat parameter-parameter yang ditentukan untuk di Surabaya itu apa, yang ditentukan untuk di Jakarta itu apa, Makassar itu apa. Jadi lebih berpikir pada apa itu namanya masalahnya, bukan pada objeknya. Ya, penentuan judulnya itu juga menentukan. Ya, banyak sekali jurnal-jurnal atau jurnal-jurnal nasional khususnya atau seminar nasional itu studi kasus di mana, studi kasus di misalnya sistem informasi pembuatan apa di SMA 1, SMA 2, SMA 3, berarti objeknya seperti ini. Itu tanpa kontribusi. Ya. Nah, next. Nah, di sini mengapa kok perlu publikasi ilmiah? Mungkin kalau tadi sudah dijelaskan ya.
Makalah ilmiah adalah deskripsi terorganisir, hipotesis, data, kesimpulan dimaksudkan untuk menginstruksi pembaca. Jika penelitian tidak menghasilkan makalah, maka mungkin juga tidak dilakukan. Katakan seperti itu. Kamu menghasilkan produk tapi tidak ada publikasinya, itu sama aja bisa jadi tidak dilakukan dan orang bisa mengambil produkmu. Kamu mau klaim gimana kalau kamu tidak melakukan publikasi, ya kan? Sekarang saya sudah membuat ini, tapi membuat auto feeder, tapi mana publikasinya tidak ada, buktinya apa? Nah ini akan bisa jadi ide itu akan diambil orang lain, apalagi orang yang punya modal, ya kan? Yang punya modal dan bisa membuat ulang, dia akan menjual ide itu pastinya akan yang mendapatkan keuntungan akan orang lain itu, ya. Nah ini sedikit gambaran ranking publikasi ilmiah di Skimago, ya. Dari Skimago itu kalau berdasarkan indeks Scopus, sebetulnya Indonesia tidak, kalau berdasarkan Skimago tidak sampai urutan ke 100 tapi 48. Ya, ini untuk publikasi Scopus. Tapi kita masih kalah dengan Malaysia. Malaysia di 34. Ya. Padahal kita merdeka lebih awal dibandingkan dengan Malaysia. Nah, terus di sini kondisi jurnal ilmiah di Indonesia ini dikatakan dipublikasikan dalam jumlah yang terbatas, tidak dilanggar oleh perpustakaan Indonesia maupun internasional, jadi tidak dilanggar. Misalnya di subscribe, tidak di subscribe. Banyak ditulis dengan bahasa Indonesia, tidak digunakan untuk mengajar, ya sebagai materi pengajaran, dan tidak begitu dipedulikan di dunia akademik, hanya sebagai pelengkap saja. Sangat sedikit yang terindeks Scopus dan saat ini hanya 38 jurnal yang terindeks Scopus. Nah ini kurang lebih jurnal yang terindeks Scopus, gambarannya ini ya, screenshotnya kurang lebih ada 8. Ini semua jurnal Indonesia. Ya. Nah terus selain Scopus, sebetulnya Indonesia sudah punya pengindeks lagi namanya Sinta. Mungkin Bapak yang dosen sudah tahu, tapi mahasiswa juga bisa tahu di Indonesia itu ada Sinta. Jadi Sinta ini untuk mengindeks macam-macam ya, dari jurnal, dari autor, dari universitas, itu bisa dilihat di Sinta, ada skornya. Nah, di Sinta itu ada 6 klaster jurnal, ya, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Nah, di sini jurnal yang terbaik itu ada di S1. Jadi kita bisa kalau mau satu jurnal itu bisa di S1 atau S2 atau S3. Ya, S4, S5, S6 kalau bisa ya. Tidak perlu. Tapi mungkin kalau kita mau bikin jurnal dari nol, bisa jadi kita masuk ke klaster awal. Ya, S6 atau S5. Ya, itu memang perjuangannya berat. Nah, next ini sedikit apa itu namanya pengetahuan umum aja. Di sini ada benchmarking dari ASEAN. Sebetulnya Indonesia itu di tahun 2019 itu sudah punya publikasi yang lebih banyak daripada Malaysia dan Singapura. Ya, di tahun 2019 publikasi Indonesia meningkat tajam, mengalahkan Malaysia dan Singapura. Tapi publikasinya itu lebih banyak di conference, bukan di jurnal. Ya, dan secara kualitas masih kalah. Cuman secara kuantitas sudah menang. Tapi tidak apa-apa lah, kita mulai dari kuantitas dulu. Ya, dari kuantitas dulu. Nah, di sini mengapa publikasi Indonesia itu sedikit? Karena budaya Indonesia yang lisan, bukan pada tulisan. Lebih banyak ngomong, ya cerewet ya. Budaya akademik di Indonesia mulai untuk mengajar, bukan untuk meneliti. Rendahnya minat penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian, kurangnya penghargaan. Nah ini penting ya.
kurang penghargaan dan insentif ya dari universitas bisa jadi. Nah, ini juga jadi masalah ya, ini juga jadi masalah. Nah, kurang mengerti bagaimana cara menulis jurnal dengan prosedur dan prosedur pengirimannya. Jadi sebetulnya saya lihat beberapa orang, saya kadang melihat beberapa isi dari jurnal nasional pun itu juga tidak jelek-jelek amat, tapi sebetulnya mungkin bisa disubmit ke yang fokus, tapi dia tidak tahu caranya, ya, atau tidak tahu cara menuliskannya, dan tidak memahami metodologi penelitian dengan baik. Nah, ini mengapa kok publikasinya sedikit. Nah, ini sedikit tentang kiat penulisan penelitian. Ya, saya langsung aja ada apa itu namanya? Langsung menuju to the point aja, ya, to the point. Jadi di sini struktur penulisan karya ilmiah, ya, langsung aja secara kalau kita nulis itu yang pasti isinya ada judul, di bawahnya judul itu ada penulis. Di bawahnya judul ada penulis, terus ada abstrak. Ya, habis abstrak ada pendahuluan atau introduction. Introduction kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, terus habis itu ada penelitian terkait. Ya, penelitian terkait, related work, literature review, pemilik biasanya. Terus ada metode yang diusulkan, rumus metode atau metode yang kita buat itu apa, hasil dan diskusi atau analisis juga bisa. Dan yang penting di sini harus ada komparasi. Biasanya kalau kita bikin publikasi itu yang dilupakan adalah komparasi. Ya, komparasi ini penting. Komparasi ini untuk mengetahui kontribusi kita, kontribusi penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya. Ya, terus kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ya. Nah, itu strukturnya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari judul riset. Nah, menentukan judul itu harus singkat, padat, dan mewakili seluruh isi dari penelitian kita. Ya, judul penelitian dan wajib memuat metode. Nah, metode ini penting. Tujuan dan objek. Jadi metode, tujuan, dan objek. Hindari kata berbasis, ya, harus lebih jelas sebenarnya tujuannya mau apa, masalahnya apa, dan solusi yang ditawarkan apa. Tapi kalau misalnya mentok tidak bisa ya berbasis apa. Tapi kalau bisa lebih jelas, sebaiknya diperjelas. Ini contohnya seperti ini. Prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM berbasis PSO. Nah, bisa kamu jelaskan nanti prediksi pemilihan parameter pada SVM menggunakan PSO untuk prediksi produksi padi. Ya, ini contohnya. Jadi di sini mungkin pernah dengar tidak istilah SVM PSO ini mungkin di data mining. Di sini mungkin saya tidak tahu ya di sini prodinya apa saja ya Pak ya? Informatika, elektro dan manajemen. Mungkin di sini data mining ada ya Pak ya? Ya. Tapi sudah dapat? Belum. Masih semester 4. Nah, dan nanti SVM, PSO ini kan masuknya ke data mining. Ya, algoritma data mining. Sedikit untuk contoh saja. Nah, terus next. Nah, penulisan autor. Ya, menulis autor itu tidak usah ditulis gelarnya. Ya, penulisan autor tidak harus ditulis gelarnya. Hanya memberikan kontribusi signifikan yang kita cantumkan sebagai penulis. Mencantumkan nama lembaga asal penulis dan disertai alamat untuk korespondensi, alamat email, surat menyurat. Ini penulisan autor. Ini gampang. Nah, terus ini abstrak.
Nah, penulisan abstrak itu perlu diperhatikan juga nanti karena tiap jurnal beda-beda. Ya, tiap jurnal itu punya gaya selingkuh. Ya, jadi harus menggambarkan keseluruhan isi tulisan atau penelitian yang kita lakukan. Abstrak diuraikan dengan bahasa lugas, langsung ke sasaran dan harus memuat masalah penelitian, metode jika ada terus pengembangan dan atau perbaikan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah dan hasilnya eksplisit dengan angka numerik jika ada. Jadi harus ada pengukuran. Ya, harus ada pengukuran. Abstrak ditulis dalam satu paragraf 100 sampai 250 kata dan ini harus memperhatikan template. Ada jurnal yang maksimal 100 kata juga ada. Ada yang 100 sampai 150, ada yang 150 sampai 250. Nah, itu macam-macam. Nah, kita nulis itu harus manut tekniknya mereka. Kalau kita punya style sendiri, tidak manut mereka, kita tidak adaptif, ya kita tidak mungkin konseptual. Ya. Nah, kata kunci yang memuat kata-kata konseptual dan jumlahnya sekitar 5 macam. Nah, terus di sini, nah, penulisan pendahuluan. OMKK masa lalu. Agak sulit. Nah, tapi ini biasanya paling sulit ditulis itu sebetulnya adalah bab 1. Penulisan karya ilmiah, laporan ilmiah itu paling sulit itu nulis bab 1. Kalau bab 1 lolos, sebetulnya nulis bab lain tinggal merem aja jadi. Ya, saya kalau merevisi skripsi mahasiswa itu bab 1 itu paling banyak, paling tidak 5 kali, ya 5-6 kali. Tapi habis itu bab 2 saya merem aja. Ya, karena bab 2 itu ya isinya landasan teori dan lain sebagainya. Yang penting itu malah bab 1 karena kalau bab 1 itu tidak ketemu masalahnya, ya sudah tidak valid. Lah kamu kenapa kok bikin ini? Bingung. Alasannya tidak jelas, tidak ada referensinya. Bagaimana mau dilanjutkan ke bab 2 kalau bab 1-nya tidak jelas? Jadi kayak orang belajar naik motor yang pleng itu ya, paling sulit itu masukin bidik 1. Begitu sudah bisa ngopleng bidik 1 berhasil, nanti bidik 2 itu gampang. Ada yang pernah belajar motor kopling yang bikin ya? Nah, itu bidik 1 itu kan susah banget. Begitu bidik 1 lolos, bidik 2, bidik 3 itu gampang. Karena paling sulit bab 1. Merangkai katanya itu bab 1 itu untuk mendapatkan masalahnya. Bagaimana masalah itu kita belum up. Ya. Nah, ikuti pola OMKK masa Saung. Ya, nanti saya jelaskan apa itu. Jangan meletakkan sitasi untuk referensi pada akhir paragraf. Ya, kecuali kalau di depan-depannya itu ada satu pernyataan yang mensitasi ke banyak referensi harus dilakukan diperhatikan. Ini tentang referensi. Sudah ada yang pernah membuat karya ini? Nah, ini melakukan referensi itu sitasinya kalau banyak itu harus hati-hati karena itu berisi simulan. Ya. Kalimat dalam satu paragraf itu harus berisi satu pokok pikiran dan antar paragraf harus mengalir. Ada poesi bersambungan dengan alur cerita yang umum. Ya. Nah, di sini perlu diketahui dalam seminar jurnal masalah dan tujuan penelitian sudah terintegrasi pada pendahuluan. Nah, biasanya kalau nanti bikin skripsi, ya ini beda ya, mungkin karena mahasiswa masih S1 semester 1 sampai semester 4, ya mungkin masih belum bikin skripsi. Nanti kalau bikin skripsi, penulisan jurnal sama penulisan skripsi itu beda. Kalau penulisan skripsi itu kan nanti ada latar belakang, nanti ada rumusan, terus nanti ada tujuan. Kalau ini biasanya sudah terintegrasi. Masalah dan tujuan itu sudah terintegrasi. Ya. Nah, masalah penelitian harus diangkat dilandasi berdasarkan publikasi paper yang kuat. Ya. Dan harus memberi dan dapat memberikan argumentasi yang baik, yang paling. Ya. Hindari kata peneliti atau penulis.
penulis mengusulkan, peneliti mengusulkan. Nah itu jangan hindari ya. Kalimatnya diubah jadi pasif. Peneliti akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan metode A. Nah itu salah. Pada penelitian ini metode A akan diterapkan untuk memecahkan masalah dan berbeda. Nah itu diubah. Nah itu teknik penulisannya. Nah terus next ini pendahuluan masih panjang ya. Pendahuluannya agak banyak. Nah yang menyusun pendahuluan juga tadi belum selesai. Nah harus menjawab semua pertanyaan mengapa. Ya, misalnya di sini ada contoh judul. Ya, ini saya ngambil dari slide Pak Romi. Nanti bisa dilihat juga. Ya. Prediksi produksi padi dengan menggunakan SIM berbasis PSO. Ya, maka latar belakang harus menjawab mengapa padi, mengapa prediksi produksi padi, mengapa SIM, dan mengapa PSO. Jadi itu semua harus. Dan kebanyakan peneliti itu penulis itu kalau misalnya objeknya padi, nulis objek itu sampai 3 paragraf, metodenya 1 paragraf terus selesai. Banyak sekali. Ya. Nah, kalau saya jadi reviewer langsung saya omongi seperti ini. Kamu ini penelitian tentang padi atau tentang komputer? Karena objeknya itu terlalu banyak dibahas. Objeknya itu dibahas 1 paragraf aja cukup. Ya, karena kita lebih banyak di metodenya. Nah, ini tadi yang kata sastra itu apa? Ini ya, objek penelitian, O-nya, M-nya metode-metode yang ada, K-nya kelebihan kekurangan metode yang ada. Ya, masalah pada metode yang dipilih, masa, soalnya solusi dan solusi perbaikan metode, dan rangkuman itu, ya, rangkuman tujuan penelitian. Nah, tadi perlu diingat penjelasan tentang objek itu 1 paragraf, maksimal 2 paragraf. Maksimal, tapi kalau paragrafnya cuma 3, jangan sampai objeknya 2 paragraf. Intinya penjelasan tentang objek, kalau di situ ada 6 poin, berarti ya maksimal 20% dari introduction. Ya, jangan sampai penjelasan tentang objek itu lebih dari metode computing yang kita usulkan. Jangan sampai seperti itu. Nah ini ada contohnya. Ya ini contohnya ya. Ini saya ambil juga dari slide Pak Romi ya. Nah ini mungkin di sini karena ada yang mungkin kuliah juga di S2 di Udinus. Nah di sini. Nah pada komoditas yang penting di Cina karena padi adalah komoditas yang penting di Cina karena tingkat produksinya yang tinggi. Ya, ini berdasarkan report. Nah ini tidak berdasarkan jurnal, ada berdasarkan report objek. Objek ini bisa berdasarkan report, bisa berdasarkan masalah, bisa berdasarkan berita. Ya berita yang valid. Misalnya kalau kita ke arahnya ke jurnal nasional, Detik.com, Liputan atau apa, Metro TV, boleh. Nah itu objeknya. Ya, syukur-syukur kalau ada report. Nah, report penelitian. Nah, produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat penting untuk membuat kebijakan. Nah, ini ya. Ini mengapa prediksi produksi padi, mengapa padi terjebak, mengapa prediksi produksi padi terjebak. Ini tertutup objek. Nah, terus ini tentang untuk data mining ya. Metode prediksi rentang waktu seperti SVM ya, menurut penelitian Yongsen ya. Terus neural network, green model diusulkan oleh banyak peneliti untuk prediksi produksi padi. Jadi sudah ada metode-metode yang dibahas sebelumnya. Pakai metode apa tuh? Ya. Terus next. Nah ini dibahas. NN ya, neural network punya kelebihan pada prediksi nonlinear, kuat pada paralel dan seterusnya. Ini menurut Rosalio. Dia punya
kelebihan dan seterusnya. Jadi diflowkan semua kelebihan dan kekurangan pada metode. Ya. Nah, terus di sini yang kita pakai kan nanti SIM. Nah, karena yang kita pakai SIM dapat memecahkan masalah NN dan JM, yaitu overfitting. Nah, ini ada kelebihan. Saya memilih metode ini karena kelebihannya apa? Jelas. Ya. Nah, jadi mengapa SIM? Tetapi memiliki kelemahan. Ya, memiliki kelemahan. Nah, ini ada masalah. Ya, ada masalah pada SIM. Terus masalah ini bisa diselesaikan pakai apa? Kita setelah baca-baca paper, baca-baca jurnal, oh ada metode PSO. PSO metode optimasi yang terbukti efektif untuk memecahkan masalah yang ada pada SIM, NN dan lain sebagainya. Nah, ini mengapa PSO ini solusi perbaikan metode. Nah, di sini dirumuskan ya pada penelitian ini akan diterapkan untuk pemilihan parameter SIM yang sesuai dan optimal. Ya, penelitian PSO diterapkan untuk itu sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Nah, ini contoh pendahuluan. Ya, contoh pendahuluan secara singkat. Nanti bisa ditulis dengan lebih detail lagi. Nah, ini harus di pendahuluan itu harus ada komparasi metode yang pasti harus ada. Tidak boleh misalnya kita mengusulkan metode SIM berarti yang diceritakan SIM semua. Tidak ada komparasinya. Dan terus kamu mengusulkan itu karena apa? Tidak ada komparasi. Jadi harus ada komparasi. Next, kontennya kedua setelah pendahuluan, ya pendahuluan selesai, kita bikin penelitian terkait. Nah, penelitian terkait paling sedikit 3 penelitian terkait yang hubungan dengan riset. Nah, hubungan dengan riset itu berupa kesamaan apa saja, metode, bisa objek, bisa masalah, bisa atau semuanya. Ya. Nah, masing-masing riset terkait ya tulis dalam satu paragraf dengan format masalah, metode, hasil, kesimpulan, hampir seperti abstraknya mereka. Tapi dengan gaya bahasa kita, jangan sampai kita nulis kupas. Ya, kita nulis dengan gaya kita menyimpulkan dari paper-paper atau riset-riset terkait, kita simpulkan. Satu paragraf paling tidak 3. Ya, paling tidak 3. Nah, terus kamu kasih, kalau 3 kamu kasih paragraf terakhir, tegaskan kembali apa tujuan riset kita, apa perbedaan riset kita dengan sebelumnya, dan kontribusi apa yang ingin diberikan. Bedanya apa? Tidak usah pikir banyak-banyak, beda sedikit saja. Ya, beda sedikit saja. Nah, di sini mungkin kalau mahasiswa berpikirnya masih aplikatif. Ya, berpikirnya masih aplikatif. Oke, kamu tidak usah mikir aplikasi yang harus baru. Aplikasinya sama, tapi metodenya itu beda. Seperti tadi saya kasih contoh handbrake-nya Mio sama Honda Beat ya. Itu kan sama-sama untuk ngerem keadaan datar atau turun atau naik. Ya, tapi dia dengan cara mencetnya itu berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, ini contoh. Ini secara teknikal kan mudah. Nah, caranya gimana biar metodenya itu beda? Ya. Nah, itu sedikit. Terus next, metode yang diusulkan. Nah, penjelasan yang ideal. Nah, ini ya. Untuk metode yang diusulkan, ini penjelasan yang ideal sebaiknya disertai gambar. Ini salah ya, disertai gambar alur kerja, disertai ada gambar alur kerja. Ya boleh flowchart, tapi tidak harus flowchart. Ya, konsep, gambaran konsep aja.
algoritma dan narasi penjelasan. Kalau tidak bisa nulis gambar flowchart, tidak usah gambar flowchart, gambar pokoknya kotak-kotak, nanti arahnya kemana. Yang penting alurnya, ada alurnya, terus nanti penjelasannya disajikan secara yang menarik. Nah, terus berikan teori matematis. Ada teori, mungkin ada matematisnya. Kalau ada teorinya, ada rumusnya, equation, ditulis equationnya pada metode. Nah ini terutama untuk jurnal yang berimpact tinggi. Ya. Terus harus disertai dengan cara pengujian hasil dan teori alat ukurnya. Nah saya sebetulnya pernah iseng-iseng nyoba, ya, karena saya juga sering accepted, jadi saya sering iseng-iseng nyoba untuk mendowngrade-kan tulisan. Jadi seberapa mungkin saya bisa accepted di jurnal tersebut. Ya, saya memang sengaja misalnya mendowngrade-kan tulisan. Jadi saya karena saya sudah pernah accepted di jurnal itu. Ya, saya sudah pernah accepted di jurnal itu. Saya coba downgrade-kan tulisan itu. Tulisan itu tulisan lagi yang lain, tapi tidak ada teori matematisnya, tidak ada, reject. Ya. Dia langsung ngomong, dari editornya langsung ngomong, ini pasti kamu melakukannya hanya eksperimen aja. Maksudnya hanya melakukan simulasi aja, eksperimennya hanya berupa simulasi, karena tidak ada teori matematisnya. Ya memang benar, ya, memang benar. Dan ternyata editornya pinter, ya, editornya pinter bisa mendeteksi sampai seperti itu. Kan saya ini sedikit apa itu namanya, sedikit cerita. Jadi kan saya sudah banyak submit ke banyak jurnal dan conference. Nah makanya saya kadang coba-coba apakah jurnal ini tuh sebetulnya punya kualitas tinggi atau tidak. Dan saya coba dublinkan dan ternyata dia berarti masih punya kualitasnya masih memang bagus. Ya. Saya dublinkan dia tidak mau terima. Artinya kualitasnya bagus. Nah ini sedikit apa pengalaman. Jadi ternyata teori itu penting di dalam jurnal yang berimpact tinggi. Ini kalau ya. Tapi kalau mungkin jurnal nasional tidak perlu, tidak apa-apa. Ya bisa diulang. Nah next di sini hasil dan diskusi, ya, pada bagian ini harus dijelaskan sumber data yang digunakan. Lalu lebih banyak, lebih bagus itu menggunakan data publik, bukan data private, malah data private. Ya, data publik itu lebih baik digunakan karena apa? Sudah pasti valid. Kita tidak usah mengukur validitasnya karena sudah valid, sudah banyak digunakan oleh banyak penelitian. Yang kedua, kita tidak perlu mereplikasi metode yang sudah ada. Kita tinggal karena datanya itu sudah banyak dipakai, di dalam penelitian sebelumnya sudah dijelaskan, oh pakai metode ini hasilnya ini. Kita bisa bikin komparasinya dengan metode yang kita buat. Jadi kita tidak perlu melakukan replikasi, kita menggunakan data publik. Nah itu lebih enak. Data publik itu bisa biasanya di share. Lalu sajikan hasil semenarik mungkin dengan gambar, grafik, tabel, dan jangan lupa tetap harus ada narasi. Narasi gambar tetap harus ada, ya, secara jelas dan analisis. Nah next di sini ada lagi komparasi. Nah ini yang penting, khususnya untuk jurnal. Jurnal itu harus dilakukan komparasi, ya. Bagian ini merupakan salah bagian terpenting untuk publikasi jurnal akreditasi, harus ada. Ya, tujuannya untuk mengetahui kontribusi penelitian kita, seberapa besar impact kita. Komparasi harus apple to apple. Jadi dengan data yang sama bisa pakai data publik, atau dengan data kita tapi dengan cara mereplikasi metode. Jadi kita membuat juga metodenya mereka kita replika. Ya.
Nah ini kalau di teknik berat, nah terlalu teknik banget. Ya teknik itu kan butuh apa model, beli sirkuit, beli macam-macam, dan itu agak berat. Makanya lebih enak pakai data yang sama. Terus memberikan analisis hasil komparasi. Terus kalau ini hasilnya seperti ini karena apa? Kita kok bisa menang unggul? Itu karena apa? Nah, terus yang berikutnya simulan ya harus menjawab tujuan. Apakah hasil penelitian itu menyelesaikan tujuan? Tulis dalam 1 hingga 2 paragraf. Ya normalnya 1 paragraf. Nah ini ya, ini sedikit kalau untuk mahasiswa catatan. Nah ini produk tugas akhir biasanya ditulis langsung menjadi sebuah makalah ilmiah, khususnya jika pada bab 4 ya, lebih banyak ditulis berupa screenshot produk ya, dan penjelasannya hanya berupa uji black box atau white box. Ini biasanya kalau mahasiswa yang standar ya, biasanya kalau laporan tugas akhir seperti itu, hanya screenshot aja, terus ujinya black box atau white box saja. Nah ini teori mengenai metode dan analisis ini lebih dipentingkan di bagian kontribusi ya, di bagian kontribusi riset akan terlihat. Jadi kalau teori metodenya itu lebih dipentingkan. Nah terus ini kita tadi secara teknis. Nah ini tips dan trik penulisan artikel. Nah ini tipsnya. Sebelum kamu submit jurnal, pastikan artikel itu bebas plagiat. Nah ini banyak mungkin yang saya kemarin sempat ikut apa itu namanya workshop juga ya. Pembicaranya itu dia juga cerita bahwa dia pertama kali submit ke Scopus itu beberapa kali reject. Rejectnya itu karena dia tidak cek similarity. Nah similarity sebaiknya maksimal 20%, exclude bibliografi daftar pustaka ya, di luar daftar pustaka. Jadi 20% itu maksimum ya, maksimum. Ini cek plagiasi, ini penting ya, penting. Dan mungkin tips untuk menulis, jangan kalau misalnya nulis jurnal, jangan untuk biar terhindar dari plagiasi ya, jangan melihat paper yang kita gunakan, kita referensi. Maksudnya jangan buka tutup paper yang tadi yang kita gunakan sebagai referensi. Karena kalau kita lagi ngetik, kita baca papernya itu langsung buka tutup gitu ya. Ini referensinya, mas nanti tulisan kita akan terbawa dengan tulisannya referensi kita, otomatis nanti plagiasinya meningkat. Jadi kalau bisa kita baca dulu selesai, pahami, sudah jangan dibaca lagi. Tapi kalau kita buka tutup, baca terus tulis, baca terus tulis. Nah kalau modelnya seperti itu nanti plagiasinya biasanya akan naik. Ya jangan modelnya seperti itu. Baca dulu selesai, dipahami, kita rangkum sendiri. Nah terus ukur kontribusi riset Anda. Tentukan dulu apakah riset itu punya novelty yang kuat. Jika punya novelty yang kuat, bisa sampai ke jurnal yang berakreditasi atau terakreditasi. Jika masih belum selesai, berkelanjutan, novelty-nya belum nampak, bisa sampai ke seminar. Ya, kalau saya dulu kebetulan saya pengalaman sama Pak Eko dulu bisa nulis jurnal pertama kali itu di seminar, jadi bukan di jurnal. Pertama kali itu di conference itu di Bali, bareng Pak Ajib juga di sini ya. Jadi saya, Pak Eko, Pak Ajib ya itu nulis paper di Bali CSM 2017. Nah itu pertama kali saya nulis, saya butuh waktu nulis 6 halaman itu kurang lebih plus sama uji cobanya itu kurang lebih 3 bulan lebih. 4 bulan itu ya kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Itu nulis 6 halaman. Nulis 6 halaman butuh waktu seperti selama itu, tapi hasilnya ternyata bisa nulis paper, bisa
Nah, setelah blank paper ketagihan, ya. Tapi nulis berikutnya itu sudah tidak selama itu, karena sudah pertama nulis itu sudah bisa, nulis lagi, lama-lama nulis seminggu aja bisa jadi. Ya, asalkan hasilnya sudah ada. Ya, hasilnya sudah ada, nulis seminggu itu sudah bisa jadi. Ya, itu pun tidak hanya paruh waktu ya, sehari 1 jam, 2 jam, itu seminggu bisa jadi. Next ya. Nah, terus ini mencari jurnal atau conference. Nah, cek lagi lembaga pengindeks. Ya, pastikan waktu publikasi itu teratur dan tepat waktu. Dalam waktu yang normal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya. Jadi kalau kita memilih untuk publikasi, cek dulu. Ini sering tidak publikasinya jalan normal pada. Kalau saya mungkin, kalau kita sudah biasa melakukan, kalau saya mungkin sudah biasa melakukan pengamatan. Ini misalnya jurnal ini sering telat publishnya. Ya kalau bisa dalam saat ke situ pasti lama. Kecuali kita santai, ya saatnya santai. Tapi kalau kita ingin cepat, ya dilihat. Kalau conference itu kan ada tanggalnya, notifnya kapan, notifikasinya kapan, batas deadline-nya kapan. Kalau jurnal itu kan tidak pasti. Jurnal itu ya memang ada yang for paper, ada tulisannya. Ini ambil seperti seminar, batas deadline kapan, segmen kapan, itu juga ada. Itu yang biasanya mereka butuh tulisan, ya butuh tulisan. Tapi kalau kita ingin ngecek yang bereputasi, ya kita lihat dulu dia publishnya itu teratur atau tidak. Ya. Untuk jurnal yang terindeks Scopus, cek dulu di skema UJR. Ya, .com. Nah, perhatikan waktu publikasi khusus jurnal. Pilih yang setidaknya 4 kali terbit setahun. Untuk yang kalau ingin cepat, ya biasanya lebih cepat untuk publish. Selain publish, feedback dari jurnal itu agak cepat. Koreksi dari jurnal review itu cepat. Lalu lihat reputasi dari editor in chief dan kepanitiaan untuk conference. Nah, ini sedikit trik untuk mencari jurnal. Terus tadi ini tambahan juga gaya selingkuh. Nah, dalam menulis jurnal harus disesuaikan dengan gaya selingkuh jurnal. Itulah mengapa ada beberapa jurnal yang menyarankan untuk mensitasi artikel dari jurnalnya. Nah, ini sedikit ya, sedikit cerita. Ada jurnal di Indonesia terindeks Scopus, ya. Tapi dengan terang-terangan dia ngomong, tolong disitip lakukan referensi pada jurnal ABC yang satu master dengan dia. Sebetulnya itu tidak etis, tapi ada benarnya. Karena kalau kita tidak membaca jurnal mereka, kita tidak mungkin tahu gaya selingkuh mereka. Jadi kita harus paling tidak itu ada referensi dari jurnal tersebut. Karena tahu yang accepted di jurnal itu gaya penulisannya seperti ini. Nah, jadi kita tahu. Kalau kita baca kan kita tahu. Kalau kita tidak baca kita tidak tahu. Kita ambil dari tempat lain. Ya. Dengan mensitasi artikel dari jurnal yang itu biasanya penulis telah membaca format artikel dan yang telah diterima dan memahami gaya selingkuhnya. Ya, jadi itu untuk gaya selingkuh. Paling tidak ada referensi dari jurnal yang mereka miliki. Terus gambar dan tabel, semua gambar dan tabel harus dinarasikan. Ya, harus ada narasinya. Tidak bisa gambar satu sudah selesai tidak ada narasinya, harus dinarasikan. Gunakan gambar dengan kualitas yang baik, mungkin biasanya pada template ada minimal kualitas.
berapa DPI gitu ya. Nah, grafik sebaiknya copy dari Excel, jangan di print screen. Ya, grafik di Excel, kalau kita bikin grafik di Excel itu kalau bisa jangan di print screen, tapi kita copy, jadi grafiknya tetap ada datanya. Mereka bisa lebih memahami, lebih kalau misalnya ada editing bisa ikut diedit, ya, ukuran dan sebagainya. Terus next, nah ini ya, fee atau cost. Nah ini penting juga. Jurnal itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah jika ingin mencari jurnal yang gratis, perlu dibaca pada author guidelines. Biasanya diletakkan di author guidelines atau mungkin di home. Di home itu sudah tertulis ini gratis, jurnal ini gratis. Ya. Ada edisi ya, biasanya kalau jurnal sudah ada tulisannya edisi artikel publication charge. Nah ini dilihat dia bayarnya berapa. Nah ini untuk pembayaran jurnal. Terus publikasi yang berbayar umumnya lebih cepat umumnya, tapi ini tidak bisa digeneralisasi. Belum tentu juga, ya belum tentu juga. Lihat kembali jumlah artikel per isu dan berapa isu per tahun. Nah, mungkin satu lagi yang belum saya tulis di sini, kelupaan. Kalau kita ingin submit ke satu jurnal, misalnya kita ingin bikin conference IEEE di Indonesia kan yang banyak IEEE conference ya, yang internasional. Nah, kalau kita ingin submit ke IEEE conference ya, diusahakan apa itu namanya, referensi, jangan yang bahasa Indonesia, referensi ya yang dari IEEE. Kalau kita ingin submit ke IEEE minimal referensinya IEEE. Kita ingin submit ke Elsevier, ya referensinya Elsevier. Seperti itu. Ya, jangan sampai kita menggunakan referensi yang beda di bawahnya dia. Dan itu akan aneh. Ya, akan aneh. Referensi yuk di bawah B. Nah, ini secara logika seperti itu. Nah, oh ini tadi ya. Lalu ada lagi ya, gunakan software manajemen seperti Mendeley, Keynote, Zotero. Tapi kalau saya lebih senang Mendeley. Ya. Mungkin belum pernah dengar ya. Nah, Mendeley ini ada, nanti coba setting Mendeley itu apa ya? Itu software referensi. Nah, Mendeley itu kalau itu produknya Elsevier. Ya, Mendeley produknya Elsevier. Kalau saya memang lebih senang ke jurnal-jurnal Elsevier dibandingkan dengan jurnal Springer. Ya, Springer, Elsevier, SCM, IEEE. Kalau conference saya suka IEEE karena banyak IEEE. Tapi kalau jurnal saya lebih senang Elsevier karena lebih banyak yang open access. Gitu ya. Nah, setidaknya ya gunakan lebih dari 10 daftar pustaka untuk artikel seminar, dan lebih baik dari dan lebih dan dari 20 jurnal untuk artikel, 20 artikel untuk jurnal minimal. Referensi seminar itu paling tidak 10, kalau jurnal 20. Daftar pustaka yang digunakan sebaiknya 80% baru 5 tahun terakhir, dan gunakan artikel jurnal dan conference yang ratingnya minimal sama. Hindari daftar pustaka nasional untuk artikel internasional. Ya, hindari. Sebaiknya gunakan daftar pustaka dari jurnal yang ingin kita tuju juga. Nah ini ya sedikit rekomendasi. Ya. Rekomendasi laman jurnal bereputasi. Di sini ada, ini ada yang berbayar, ada yang gratis open access. Ini ada Science Direct, IEEE, SCM, Springer. Ya. Kalau yang berbayar, Anda bisa download pakai. Nah itu. Nah tapi kalau mau ngecek yang jurnal nasional, nanti pakai apa? Sinta. Sinta. Ya, Sinta. Gitu ya. Nah
mungkin cukup itu saja. Lebih baik di apa kita bisa lebih berinteraksi dengan tanya jawab.